Kalau kita datang ke masjid, kita mau tanya tentang Allah, tentang akhirat, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hadir maulid, kita hadir khutbah Jumat, kita hadir ke masjid, kita hadir pengajian, kita hadir haul. Kita mau tahu tentang akhirat kita, mau tahu tentang sholat kita, tentang puasa kita. Ajarin kita cara bersilaturahmi, ajarin kita saling mencintai, ajarkan kepada umat, kepada masyarakat saling menghormati, saling husnudzan. Hadir majelis, hadir pengajian, pulang dari pengajian semakin sangka baik kepada setiap muslim. Pulang dari pengajian semakin penuh kasih sayang kepada sesama. Pulang dari pengajian yang tadinya putus silaturahmi, sambung silaturahmi lagi. Pulang dari pengajian, pulang dengan hati yang tawadhu, bukan takabur. Pulang dengan hati tawadhu, nganggap dirinya saya paling rendah, saya paling kecil, saya paling nggak punya apa-apa. Beliau bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak memaafkan kami, maka kami akan menjadi orang yang rugi, orang yang sial. Keluarlah dari pengajian dengan hati seperti hatinya Nabi Adam, dengan tawadhu seperti tawadhunya para nabi-nabi, aulia wa salihin. Bukan keluar dari pengajian, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada ustadz yang itu, aku lebih baik daripada tetanggaku, aku lebih baik daripada kelompok ini, kelompok itu, kampung ini, kampung itu, aku lebih baik daripada pejabat yang ini, daripada pejabat yang itu, dia lebih hina dariku, dia lebih rendah. Pengajian apa ini? Dia makan di tong sampah, cari makanan yang bersih di tong sampah, terus dia makan. Di sisi lain tong sampah ada seekor anjing. Anjing menggonggong dia. Dia perintahkan satu sahabat berdiri dekat anjing itu, halau para sahabat agar tidak mendekat, membuat anjing itu gusar. Sahabat suruh jauh-jauh jalannya, jangan sampai membuat anjing itu jadi ketakutan. Jihadnya Nabi memperhatikan rasa aman buat anjing, apalagi buat manusia. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam pertama di bulan Rabi'il Awal yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama kita berkumpul di Bogor, di lapangan Tegar Beriman. Mudah-mudahan Allah ta'ala kuatkan iman kita, Allah ta'ala kuatkan Islam kita, Allah ta'ala kuatkan taqwa kita, Allah ta'ala kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka tabligh akbar, doa bersama untuk bangsa, dan maulid Nabi Muhammad, menyambut bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan pemerintahan Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan keberkahan insyaallah kepada segenap pelaksana acara ini, bil khusus Forkopinda dan juga dari kepolisian, dari TNI, ketua panitianya juga Bapak Kapolres Bogor, Bang Iman. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan berkah, dan juga PLT Bupati Bogor, Bapak Iwan, dan semua yang hadir, bil khusus para ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para hadirin, para hadirat, dan tokoh masyarakat. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berawal dari mimbar ini, berawal dari majlis ini, dari tempat ini, maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam 1 Rabi'il Awal
yang agung, yang mulia ini. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana waqt maulidi sayyidil kaunain min asy-syuhuri syahr Rabiul Awal wa min al-ayyami yaumal itsnain. Sesungguhnya waktu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulannya adalah bulan Rabiul Awal. Ini dia bulannya. Wa min al-ayyam yaumul itsnain, harinya hari Senin. Ini juga dia harinya. Kemudian juga mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Tempat lahirnya Rasulullah dan tempat wafatnya Rasulullah di Haramain Syarifain. Lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Dan dijadikan bulan Rabiul Awal ini sejak dulu tidak ada yang istimewa di dalamnya seperti bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, atau seperti bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada Ayyamul Ashar, 10 hari yang agung yang mulia, ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Idul Adha, ataupun juga seperti bulan Sya'ban, dalamnya ada nisfu Sya'ban, ataupun seperti bulan Rajab, ataupun seperti bulan Muharram. Tapi bulan Rabiul Awal ini di dalamnya nggak ada apa-apa sejak dulu, tetapi menjadi agung, menjadi mulia hanya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi demikian istimewa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang istimewa. Sebagaimana Nabi pun juga dulu mengistimewakan bukan bulannya beliau aja, tetapi hari lahirnya beliau pun juga Rasul mengistimewakannya, mengkhususkannya. Ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi menjawab, dzaka yaumu wulidtu fih. Saya puasa hari Senin sebab Senin itu hari di mana saya dilahirkan. Saya lahirnya hari Senin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengkhususkannya dengan sesuatu, mengenang kelahirannya dengan sesuatu, dengan berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat, yang paling agung, yang paling luhur dari fisiknya maupun akhlaknya. Manusia itu memiliki dua bentuk, dua penampilan. Ada yang namanya penampilan zahir, penampilan lahiriah, itu fisik badan. Ada penampilan batin. Dan penampilan batin tersebut adalah akhlak, perangai, sifat yang luhur. Nabi Muhammad SAW indah, bukan cuma akhlaknya saja yang indah, fisiknya juga indah. Dalam fisiknya Rasulullah SAW tidak ada bandingnya. Matanya, kulitnya, rambutnya, tubuh beliau, wajah beliau. Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau sampai bilang di dalam syairnya bahwasanya wa ahsanu minka lam tara gattu aini wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah dari engkau enggak pernah dilihat mata, yang lebih bagus, yang lebih tampan dari Rasulullah enggak pernah dilahirkan oleh seorang wanita manapun juga. Tahu enggak? Sampai Bur'i beliau ketika memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, Siti Maryam, beliau datang menggendong seorang bayi yang agung, yang mulia, Isa ibn Maryam. Dan sungguh Aminah membawa bayi yang lebih agung daripada bayinya Siti Maryam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika ibuku melahirkanku, maka melihat cahaya, melalui cahaya tersebut nampak
bangunan dan istana-istana yang ada di Romawi, yang ada di Syam, yang ada di Rum, nampak oleh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil dari sisi fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi maulidnya dibaca, lam ya'ti basharun ala mithli khalqih fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqih qad khalaqahu Allahu ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha magsurah. Enggak ada makhluk manapun juga bandingkan fisiknya Rasulullah jauh berbeda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhlak Nabi Muhammad bisa kita tiru, bukan enggak bisa. Sehingga dijadikan teladan yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita diperintahkan kita untuk meniru Nabi Muhammad, meneladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hal yang hebat pada pribadi Nabi Muhammad, dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," manusia, wahai umatku, kalau kalian mencintai Allah, kalau cinta kepada Allah, kenapa? Taati Allah, sembah Allah, turuti Allah. Bukan. Allah Ta'ala jadikan in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, apa? Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Lihat, dijadikan cinta kepada Allah, ya harusnya cinta kepada Allah, turut sama Allah, taati Allah. Tapi enggak, Allah Ta'ala jadikan cinta kepada Allah, ikut Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad. Baik, ikuti Nabi Muhammad, balasannya dari Nabi Muhammad, terima kasihnya dari Nabi Muhammad, ganjarannya dari Muhammad. Tidak, ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukum Allah, Allah mencintai kalian. Unik kan? Cinta kepada Allah, perhatikan Nabi Muhammad, urus Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad. Oke, udah kita cintai, kita ikuti, kita teladani Nabi Muhammad. Yang ngasih balasan bukan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kalian. Ini menunjukkan di sini ayat ini betapa agung kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Haddad beliau bilang, wa ayatu hubbillah minna ittiba'uhu bihi wa'adal ghufran ba'dal mawaddati. Sesungguhnya tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita, bukti kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah. Dan apabila kita udah ikuti Rasulullah, kita dijanjikan ampunan Allah, dijanjikan ampunan setelah kecintaan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai kalian bihi wa'adal ghufran ba'dal mahabbati. Allah menjanjikan ampunan setelah sebelumnya menjanjikan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Rasulullah, teladani Rasulullah dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam sholat yang benar. Kalau sholatnya ngebayangin sholatnya Nabi Muhammad, nggak berlebihan. Allah Ta'ala, Rasulullah bilang di dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni," sholatlah kalian seperti seolah-olah kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian seolah-olah kalian melihat aku sholat. Jadi kita suruh ngebayangin sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru itu sholat yang benar. Membayangkan seperti apa sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam haji, khudhu anni manasikakum, ambil cara manasik kalian dariku. Dalam ibadat kita semuanya disuruh contoh, teladani, ikuti Nabi Muhammad. Tapi mengikuti Rasulullah bukan cuma dalam urusan ibadat doang, tetapi juga dalam keseharian kita. Tidur, makan, semua orang makan. Apa susahnya sih makan, ngikutin cara makannya Nabi Muhammad? Ikutin cara makannya Nabi Muhammad. Kalau kita dalam sholat aja suruh bayangin sholatnya Nabi Muhammad, pecinta sejati, makannya dia ngebayangin cara makannya Nabi Muhammad. Oh, Nabi makannya nih hayati, bayangin Nabi makannya tangan kanan,
baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Kalau panas waqina adzabannar, kalau susu wazidna minhu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan tangan kanan. Itu ada satu sahabat sampai mau makan kebayang Rasulullah. Dulu saya pernah makan bareng sama Nabi Muhammad. Terus saya comot makanan dari sana dari sini. Tahu-tahu Nabi Muhammad berkata, "Ya ghulam, wahai pemuda, kul biyaminik. Kul bi samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai pemuda, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan di sisi yang dekat denganmu. Kata Rasulullah SAW, kalimat itu membekas pada diri sahabat itu sampai seumur hidupnya nggak dilupakan. Adabnya Nabi Muhammad SAW. Kita hadir maulid, yang kita cari apa? Yang kita cari Rasulullah. Untuk ngambil adab, seandainya kita pulang dari maulid, membawa adab ini, bukan cuma sekedar tahu, tapi kita praktekkan. Orang hadir maulid, hadir pengajian, minum tangan kiri. Hadir pengajian, minumnya sambil berdiri. Apa susahnya minum tangan kanan? Apa susahnya minum tangan kanan? Minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Dan setelah makan, setelah minum, baca alhamdulillah. Innallaha la yarda min abad idza akala uklatan hamidallah, idza syariba syarbatan hamidallah. Allah ridha kepada hambanya. Allah ridha kepada hambanya. Manakala hamba tersebut makan satu suap, dia bilang alhamdulillah. Minum satu teguk, dia bilang alhamdulillah. Allah ridha kepada hamba tersebut. Raih ridhanya Allah dalam hal-hal yang simpel. Jangan mikir, wah, syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Mempraktekkan syariat dalam bernegara, dalam ini, dalam segala macam. Iya, betul. Tapi dimulai dari kita makan, tangan kanan. Dimulai dari kita masuk rumah, tangan kanan. Dimulai dari kita pakai baju, tangan kanan dulu. Minum berdiri, teriak syariat Islam. Minum tangan kiri, teriak syariat Islam. Tidur tengkurap, teriak syariat Islam. Yang tidur ngadep kiblat aja dia nggak becus. Dari situ berjalan. Sebagian orang berpikir syariat Islam potong tangan, syariat Islam kisos, bunuh dan segala macam. Memang betul itu adalah bagian dari syariat Islam, ada dalam syariat Islam. Akan tetapi syariat Islam bukan itu aja. Ada 1000, ada 2000 bagian yang 999 ditinggalkan. Dia sibuk teriak jerit-jerit yang urusan satu. Jalankan yang simple, yang mudah, yang bisa kita jalankan. Jangan, saya mau makan tangan kanan, nanti kalau ada syariat Islam berjalan di negeri baru saya mau makan tangan kanan. Nanti kalau ada syariat Islam berjalan di negeri baru saya mau tidur yang ngadep kiblat. Nanti kalau istri saya, anak saya udah pakai kerudung, kalau syariat Islam udah berjalan baru saya mau pakai kerudung dan lain sebagainya. Syariat ada banyak, alhamdulillah di negeri kita dimudahkan. Orang mau makan tangan kanan nggak ada yang melarang. Mau bikin majelis semacam ini, alhamdulillah nikmat, pemerintah mendukung. Hadir semuanya, alhamdulillah kita duduk ngumpul sama-sama di sini. Polisinya, TNI-nya, pemerintahan setempatnya dari kabupatennya. Begitu para ulamanya, para kiainya, para habaibnya, kita ngumpul aman. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain sulit ditemukan perkumpulan yang semacam ini. Apa di Saudi Arabia bisa orang ngumpul kayak begini bikin acara maulid? Nggak bisa, nggak ada. Nggak bisa ngumpul macam begini bahkan di Saudi Arabia. Di negara Timur Tengah mau kumpul macam begini nggak tenang, nggak tentram. Takut tahu-tahu ada bom, tahu-tahu diledakkan, tahu-tahu ditembakin. Yang nembakin juga teriak takbir. Waliyadzubillahi min dzalik. Ada penista takbir yang macam begitu, yang dibunuhin orang Islam. Tapi kita bisa ngumpul dalam keadaan aman, disupport, didukung. Kita bisa ngaji, hadir pengajian, dapat ilmu agama. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurin nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sekalian. Kita bisa sholat 5 waktu, pergi ke masjid subuh ke masjid aman, tentram.
Orang siang hari di beberapa negara Timur Tengah, siang hari mau ke masjid, takut diculik, takut ditembakin. Oh, kita tenang, mau sebelum subuh datang ke masjid, alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keamanan ini yang harus kita jaga. Dan Nabi Muhammad SAW datang membawa aman, membawa akhlakul karimah, membawa kesantunan. Dan Rasulullah SAW pernah disebutkan di antara akhlaknya Nabi Muhammad, beliau nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh. Sayyidina Anas bin Malik, beliau bilang, saya waktu Nabi datang ke Madinah usia saya 10 tahun. Kemudian saya khidmat kepada Rasulullah. Saya khidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Selama 10 tahun saya khidmat kepada Rasulullah dari usia 10 sampai usia 20 di Madinah. Anas bin Malik, selama 10 tahun saya khidmat, Nabi nggak pernah komplain atas apapun. Ketika saya melakukan sesuatu yang Rasul kurang suka, Nabi nggak pernah bilang, kenapa kamu ngerjain itu? Nggak pernah komplain. Ketika saya meninggalkan sesuatu, Rasul nggak pernah bilang, kenapa kamu meninggalkan hal ini dan itu? Nggak pernah dikomplain urusan duniawi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi nggak pernah komplain makanan yang dihidangkan oleh istrinya di rumah. Ada makanan Nabi suka, Nabi makan. Nggak suka, ya nggak dimakan. Sekali dihidangkan biawak, sejenis biawak yang memang halal di sana. Makan beberapa sahabat, dihidangkan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak makan. Bilang, ya Rasulullah, kenapa nggak makan? Apa ini haram? Dia bilang enggak. Terus kenapa nggak makan? Gal innahu laysa min ardi qaumi. Bukan kebiasaan saya, bukan makanan dari kampung saya. Saya nggak biasa makan makanan yang seperti itu. Tidak mengharamkan. Dibiarkan sahabat makan. Dan memang halal. Bukan berarti kalau saya nggak suka atau saya nggak bisa makan itu jadi haram, semua orang nggak boleh makan. Enggak, Nabi membiarkan hal tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah komplain akan apapun juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke rumahnya cari makan, nggak ada. Ketika tidak ada makanan, satu persatu rumah istrinya didatangi, tidak ada makanan. Terus Nabi bilang, idzan al-yawma ana shaim. Kalau emang nggak ada makanan, ya sudah, hari ini saya puasa. Senyum Rasulullah. Ketika ada makanan ya Rasulullah. Bilang, idzan ana akul. Kalau begitu saya berbuka, saya makan. Makan. Dihidangkan roti gandum sepotong. Terus Nabi nanya, ini roti ada lauknya nggak? Istrinya cari-cari, ya Rasulullah nggak ada lauk. Apapun juga nggak apa-apa. Bilang, ada sedikit cuka khal, dihidangkan cuka sebagai lauk buat roti yang dimakan. Maka Nabi cocol makan roti dengan cuka. Istrinya mungkin sampai malu, nggak enak hati, tapi Nabi malah bukan komplain. Nabi berkata, menyenangkan hati wanita tersebut, ni'mal idam al khal. Sebaik-baiknya lauk ya cuka ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ngecilin hatinya orang, menggembirakan orang, tidak komplain atas apapun juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akhlak seperti itu. Syekhana, guru daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu beliau dalam kitab Makarimil Akhlak, beliau bilang di antara tanda husnul khuluq, perangai dan akhlak yang bagus adalah nggak komplain dengan perangainya orang lain. Kalau kita masih bilang akhlaknya orang, oh dia nggak punya akhlak, yang ngomong juga nggak punya akhlak. Oh dia nggak punya adab, yang ngomong juga nggak punya adab. Seperti itu. Tidak komplain dengan akhlak dan perangainya orang lain. Bahkan ketika satu orang yang akhlaknya bagus ditanya, dari mana kamu belajar akhlak dan adab yang semacam ini? Maka dijawab, ta'allamtu min galilil adab. Saya belajar ini dari orang yang adabnya sedikit, dari orang yang akhlaknya kurang. Saya belajar dari situ. Loh bagaimana? Belajar akhlak dari orang yang nggak punya akhlak. Kok bisa?
apa yang bisa dipelajari? Akhlak apa yang bisa dipelajari dari orang yang nggak punya akhlak? Maka dijawab, ra'aitu jahla jahil fajtanabtuh. Saya melihat kelakuan bodoh yang dilakukan oleh orang bodoh, kelakuan buruk yang dilakukan oleh orang, sebagaimana dia melakukannya buruk, kalau saya yang melakukannya juga buruk juga, maka saya hindari perangai yang buruk. Perangai yang dianggap buruk, saya hindari. Masya Allah. Dan juga di antara bentuk akhlak yang luhur adalah jaga mulut kita dari hal-hal yang busuk. Satu pelajaran bisa kita ambil, Nabi Isa berjalan dengan teman-temannya. Saat berjalan dengan kaum Hawariyin, tahu-tahu mereka melewati seekor bangkai anjing yang udah busuk. Bangkai anjing yang udah busuk. Itu teman-temannya bilang, ma antana, alangkah baunya, alangkah busuknya. Semuanya komplain. Alangkah baunya, alangkah busuknya, alangkah kotornya, alangkah menjijikkannya. Semua orang komentar. Ditunggu komentarnya Nabi Isa apa? Nabi Isa cuma bilang, ma abyadha asnana. Alangkah putih gigi daripada anjing tersebut. Alangkah putih giginya. Subhanallah. Hinggap pada yang bagus, bukan hinggap pada yang buruk. Bangkai udah pasti busuk, jelek, ya nggak usah disebut. Kalau disebut emang wanginya jadi harum, busuknya jadi hilang. Tapi Nabi Isa cuma bilang alangkah putih giginya, itu doang. Ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wa azkat taslim. Walidzalik kita diajarin akhlak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan hinggap pada keburukan orang lain. Hinggaplah pada kebaikan orang lain. Kalau mau cari-cari keburukan orang, kita semuanya punya keburukan. Saya punya keburukan, semua punya keburukan. Coba di sini siapa yang nggak punya keburukan? Kalau ada yang tunjuk tangan, keburukan yang paling buruk, ngerasa diri nggak punya keburukan. Itu keburukan yang paling buruk. Semua orang punya kekurangan. Nggak ada yang nggak punya kekurangan. Tapi kita ini adalah orang yang ditutupi kekurangan kita oleh Allah. Maka jangan kita saling ngebongkar kekurangan orang lain. Jangan kita hinggap pada kekurangan orang lain. Hinggaplah pada kelebihan orang lain. Sebutkan kebaikan, jangan sebutkan keburukan. Ulama punya kekurangan, iya, tapi juga punya kelebihan. Pemerintah punya kekurangan, juga punya kelebihan. Di antara salah satu kelebihannya, alhamdulillah kita bisa kumpul begini aman, disupport, kita ibadat aman, kita ke masjid aman. Subhanallah, kita diberikan kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya, kebebasan dalam menjalankan agama kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah taala. Kekurangan, siapa sih pemerintahan mana yang nggak ada kekurangannya? Sebutkan negara yang nggak ada kekurangannya. Sebutkan. Eropa. Kita cuma nonton dari televisi doang. Amerika ataupun negara-negara di luar negeri sana, semuanya punya kekurangan. Tetapi alhamdulillah negeri kita walaupun tidak sempurna dan tidak ada yang sempurna, tetapi kita masih bisa alhamdulillah hidup enak, ngaji enak, ibadat enak. Kita syukurin ini nikmat. Jangan kita seperti lalat yang busuk, hinggapnya pada bangkai, hinggapnya pada nanah, hinggapnya pada kotoran. Dari seluruh tubuh bersih bagus, hinggapnya dikoreng, hinggapnya di luka. Semua orang juga punya luka, semua orang juga punya koreng. Al-mu'min, al-munafik yatatabba' al-uyub, wal mu'min yatatabba' al-a'dzar. Munafik, orang munafik mencari-cari aib orang lain. Tapi mukmin yang dia cari alibi buat orang. Begitu, mungkin dia sakit, mungkin dia lupa, mungkin dia tidak sadar atau apa segala macam, mungkin ada uzur yang lain. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, apabila kamu melihat sesuatu dari saudaramu yang enggak enak, maka
carikan dia alibi, carikan dia alasan. Dari satu alasan ke alasan yang sampai berapa alasan? Sampai 70 alasan. Kalau tidak bisa, udah 70 alasan, nggak ada yang masuk akal semuanya, maka ya mungkin dia punya alasan yang saya nggak tahu. Husnudzan, sangka baik kepada orang. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Saya punya budak, saya punya hamba sahaya, bandel, nggak ngerti dibilangin, banyak pelanggaran. Masa nggak boleh ngomelin dia? Kalau saya maafkan, sampai berapa kali saya maafkan dia? Maka Nabi menjawab, sab'ina marrah kulli yaum. Maafkan pembantu kamu setiap hari 70 kali. Kalau masih di bawah 70 kesalahan, ya sudah. Kalau lebih dari 70 kesalahan, baru kamu ngomel, silakan. Tiap hari maafkan sampai 70 kali. Dan rata-rata orang kesalahannya dalam sehari kurang dari 70 kali. Sampai begitu. Anas bin Malik bilang, Rasul nggak pernah ngomelin dia dalam urusan duniawi. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib duduk di rumahnya, tahu-tahu dia manggil bukan pembantu, bukan pegawai. Dia memanggil budak hamba sahaya, budaknya milik dia. Dia panggil fulan, fulan, fulan. Budaknya nggak nyaut-nyaut. Disamperin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemana itu orang? Disamperin budaknya di ruangan sebelah, ada. Lagi tiduran, cuma nggak tidur, melek. Ditanya, fulan, ya, kamu dengar saya manggil? Dengar. Kamu tidur? Enggak. Sadar saya manggil? Iya. Kamu sehat? Sehat. Saya manggil kamu dengar? Dengar. Kenapa nggak nyaut? Maka si budak senyum, dia bilang, amintu ugubatak fataraktu ijabatak. Aku merasa aman dari hukumanmu. Aku tahu kamu orangnya baik, nggak bakalan menghukum. Maka ya aku lagi malas menjawab aja. Lagi malas nyaut. Kamu punya urusan, kerjain sendiri. Aku lagi malas nyaut. Sayyidina Ali dengar begitu tersenyum, tidak marah, malah menghadiahkan kepada budak tersebut kemerdekaan untuk Allah Subhanahu, dimerdekakan. Idhhab anta hur liwajhillah. Kamu saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Akhlak yang luhur, akhlak yang bagus buat diri kita. Ilmu banyak, kalau nggak ada akhlak, nggak ada gunanya ilmunya. Sebab ilmu tersebut al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Al-ilm khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu dengan amal, dengan praktek, dengan akhlak. Nabi sampai bilang, innama bu'itsu mu'allima, saya diutus sebagai muallim, pengajar. Juga Nabi Muhammad bilang, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Ilmu dengan akhlak. Kalau nggak ada akhlaknya, ya percuma. Akhlak, mulut kita jangan ngatain orang, jangan gosipin orang. Nah tadi ini bagus disampaikan di mimbar ini, di tempat ini, dukungan dari pemerintahan kepada acara-acara maulid di Bogor, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kita sampai Papua aja disupport. Sampai Papua disupport buat bikin acara maulid. Diberikan ke lapangan, enak ini negeri. Subhanallah, disupport. Nah tapi maulid namanya maulid Nabi, yang dibahas Nabi Muhammad. Bawakan akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi, perangainya Nabi. Tiap kita hadir majelis, hal apa tentang Nabi yang bisa saya bawa pulang ke rumah saya? Itu maulid Nabi. Bukan maulid Nabi yang dibahas politik, yang dibahas pejabat. Maulid Nabi bukan maulid pejabat. Maulid Nabi bukan maulid menteri. Kenapa yang dibahas begituan semuanya? Bahas tentang Nabi Muhammad SAW, tentang akhlaknya Nabi, ajarin umat. Perangainya Nabi, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau nanya tentang harga barang, kita perginya ke pasar. Kalau kita mau nanya tentang situasi politik, kita perginya ke DPR. Kalau kita datang ke masjid, kita mau tanya tentang Allah, tentang akhirat, tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita hadir maulid, kita hadir khutbah Jumat, kita hadir ke masjid, kita hadir pengajian, kita hadir haul. Kita mau tahu tentang akhirat kita, mau tahu tentang sholat kita, tentang puasa kita.
Ajarin kita cara bersilaturahmi, ajarin kita saling mencintai, ajarkan kepada umat, kepada masyarakat saling menghormati, saling husnudzon. Hadir majlis, hadir pengajian, pulang dari pengajian semakin sangka baik kepada setiap muslim. Pulang dari pengajian semakin penuh kasih sayang kepada sesama. Pulang dari pengajian yang tadinya putus silaturahmi, sambung silaturahmi lagi. Pulang dari pengajian, pulang dengan hati yang tawadhu, bukan takabur. Pulang dengan hati tawadhu, nganggap dirinya saya paling rendah, saya paling kecil, saya paling nggak punya apa-apa. Itu pengajian yang benar begitu. Bukan pulang dari pengajian, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada fulan, aku lebih baik dari ini. Pulang dari pengajian, kenapa lulusan pengajian jadi kayak iblis? Nabi Adam, hati beliau ketika berbuat kesalahan, beliau bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak memaafkan kami, maka kami akan menjadi orang yang rugi, orang yang sial. Keluarlah dari pengajian dengan hati seperti hatinya Nabi Adam, dengan tawadhu seperti tawadhunya para nabi-nabi, aulia wassalihin. Bukan keluar dari pengajian seperti iblis. Apa tuh iblis? Dia bilang, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada fulan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Udah gitu dia mengatakan sombong pakai dalil, sombong pakai riset ilmiah. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Mau adu ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari pengajian, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada ustadz yang itu, aku lebih baik daripada tetanggaku, aku lebih baik daripada kelompok ini, kelompok itu, kampung ini, kampung itu. Aku lebih baik daripada pejabat yang ini, daripada pejabat yang itu. Dia lebih hina dariku, dia lebih rendah. Pengajian apa ini? Pengajiannya Rasul, ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin tawadhu. Sampai dulu kita selalu diingatkan oleh guru kita kalau kita hadir majlis, itu guru kita bilang kepada kami, Syekh Al-Habib Umar bilang, tahu gak di majlis ini siapa yang paling mulia di sisi Allah? Di majlis ini yang paling mulia bukan yang di panggung, bukan yang di mimbar, bukan yang di atas, bukan yang di depan, ataupun di belakang, ataupun di tengah. Tapi yang paling mulia adalah yang menganggap dirinya paling rendah, paling gak punya apa-apa, paling kecil. Nah, dia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarin saat berdakwah jangan menganggap diri kamu lebih baik daripada objek dakwah kamu. Diajarkan begitu. Tapi saat kamu berdakwah kepada orang walaupun dia tukang maksiat, anggap orang ini besok dia yang bakal mengambil tangan kamu di hari kiamat, nyelamatin kamu dari api neraka. Dia yang bakal ngasih syafaat kepada kamu besok di hari kiamat. Setiap satu orang daripada objek dakwah yang kita nasihati, nggak nganggap diri kita lebih mulia dari itu. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, tabi'in yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling agung, yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia makan di tong sampah, cari makanan yang bersih di tong sampah, terus dia makan. Di sisi lain tong sampah ada seekor anjing. Anjing menggonggong dia dan dia berkata, anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Jangan saling mengusir. Kamu makan bagian kamu, saya makan di sisi yang dekat dengan saya. Hatta terhadap anjing santun dan berakhlak. Bahkan terhadap anjing santun dan berakhlak. Anjing menggonggong dia bilang, kamu makan bagian kamu, saya makan bagian saya. Jangan saling mengganggu. Saya nggak punya hak mengusir kamu dengan mengklaim saya lebih mulia dari anjing. Enggak, saya nggak diajarin begitu. Tapi in juztu sirat fa ana khairu mink, illam ajuz sirat fa anta khairu minni. Kalau saya lolos melewati sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, kalau saya lolos masuk surga, maka saya lebih baik daripada anjing. Tapi kalau saya gagal masuk dalam api neraka, maka anjing lebih baik dari saya. Adapun sekarang saya nggak bisa bilang diri saya lebih baik dari anjing, saya nggak tahu. Bahkan terhadap anjing pun juga mereka beradab dan santun. Itu akhlaknya mereka. Disebutkan satu ulama besar masuk satu negeri, disambut oleh penghuni negeri tersebut, diarak di jalanan. Saat diarak di jalanan,
Tahu-tahu di dalam arak-arakan mereka ada seekor anjing di tengah jalan, mau diusir. Maka ulama itu bilang, jangan usir dia, jangan usir dia. Lo kenapa? Saya dan anjing, kami berdua punya hak yang sama untuk lewat di jalanan ini. Kita lewat aja, jangan pakai ngusir anjing. Dia juga punya hak buat lewat di jalanan situ. Akhlak bahkan terhadap binatang. Rasul SAW melihat dalam jihadnya waktu Fatih Mekkah, merebut kota Mekkah, membawa kemerdekaan bagi penghuni Mekkah. Ketika datang ke kota Mekkah bersama pasukan para sahabat, masuk di jalanan kota Mekkah, di situ ada seekor anjing betina baru melahirkan bayi-bayinya, dan bayi-bayinya sedang menyusu di tepi jalan. Maka ketika anjing itu melihat pasukan sahabat yang banyak, dia gusar. Maka Rasul melihat hal tersebut, Nabi Muhammad stop. Dia perintahkan satu sahabat berdiri dekat anjing itu, halau para sahabat agar tidak mendekat membuat anjing itu gusar. Sahabat suruh jauh-jauh jalannya, jangan sampai membuat anjing itu jadi ketakutan. Jihadnya Nabi memperhatikan rasa aman buat anjing, apalagi buat manusia, apalagi buat muslim sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak kenal jihad kecuali yang kayak begini. Ini jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di majelis ini, hada fi sabilillah. Ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati kita dari kedengkian, ada jihad fi sabilillah. Husnudzan, sangka baik kepada orang, jihad fi sabilillah. Menjaga mulut dari cacian, dari komentar buruk, jihad fi sabilillah. Menghormati sesama umat manusia, ada jihad fi sabilillah. Dikiranya jihad cuma mikul golok doang. Lah, jihad ada luas. Dan dengan aturan yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu alhamdulillah, sungguh hal yang baik. Mudah-mudahan hal yang semacam ini bisa dicontoh di tempat-tempat lainnya, di instansi lainnya bisa mencontoh kegiatan yang semacam ini. Maulidnya Nabi Muhammad insyaallah makin makmur. Berkat maulid diangkat bala musibah. Berkat maulid Nabi dijauhkan pandemi dari negeri kita. Berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijauhkan kita dari bencana. Berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keamanan, kedamaian, rukun dalam hidup bersama, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan ampunan dan pertolongannya insyaallah untuk negeri kita, negeri yang kita cintai, negeri Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin kita, dan juga para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, dan semua yang hadir, dan semua yang memiliki niat baik memberikan manfaat kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.